yang naik sidik itu akan diproses. Tunggu gelar saja. Jadi kalau mereka mau cuap-cuap, silakan. Toh yang ngomong bukan saya. Kim di tengah dong, Kim di tengah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama sekali saya salam adik saya dulu. Terima Kim. Terima kasih ya. Dan pengacaranya Saudara Dinda Faris. Saya bersama dengan istri saya Bu Eliarini Rambe dan keluarga saya yang lain mensupport dan mendukung saya. Kemudian kepada managing partner saya, Pak Mabiadi yang setia mendampingi saya. Kemudian dari perwakilan BPN Pradi Bersatu, Waketum, Adinda Lecumanan SH, terima kasih Pak Zekrin selaku Ketua Umum dan Adinda Ade dan Pak Lukas, serta Saudara Safrudin mewakili dari BPN Bersatu. Kami sepakat, ya Dinda ya, bahwa setelah dilakukan konfrontir, kita berdiskusi panjang, bicara hati ke hati, maka kami sampai pada kesimpulan untuk mencari upaya restoratif justice lewat adik saya, Faris. Seperti apa? Kita serahkan kepada beliau. Prinsipnya adalah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena semua adalah karena kesalahpahaman. Karena itu saya berharap kiranya Adinda Faris bisa mencari solusi polemik antara saya dengan Pak Hotman Paris Hutapea, Saudara Hotman Paris Hutapea, dengan saya dan juga dengan Iklim Hakim. Saya berharap tidak ada orang yang korban dari perseteruan ini. Karena sesungguhnya kita tidak mau memperpanjang ini, daripada ini berpolemik panjang dan akan ada orang yang tercederai, toh tidak ada untungnya. Maka jalan tengahnya adalah saya serahkan kepada Adinda Faris untuk mencari titik temu agar Pak Hotman bisa berkibar dengan benderanya, Razman dengan benderanya, Adinda Faris dengan benderanya, Pradi dengan organisasinya, Rahmat dan Pak Safrudin. Begitu juga dengan Iklim Hakim, bisa meniti karirnya menjadi seorang pemain seni yang luar biasa. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Sebelum ke Adinda, DPN Pradi Bersatu dulu. Ya, siap. Pada prinsipnya, saya mewakili DPN Pradi Bersatu. Oke, saya sebagai wakil ketua umum karena Bang Rasman, Lecumanan SH, karena Bang Rasman ini merupakan anggota dari Pradi Bersatu. Artinya kita mendukung langkah apapun yang diambil oleh Bang Rasman karena kita cinta perdamaian. Oke, setelah kita telaah di atas tadi ya kan komunikasi ya antar lintas pihak ya, artinya kita mendukung Bang Rasman dan kemudian kita mendukung saudara kita, rekan kita yaitu Faris. Pak Faris, saya rasa saya cukup ya Kanda ya. Silakan Pak Faris diteruskan. Terima kasih. Klien saya baru saya bicara. Oke. Oke, pertemuan hari ini cukup panjang ya. Kayaknya terpanjang dari sebelum-sebelumnya. Dari aku pribadi sih aku mengharapkan semuanya baik-baik aja, semuanya kembali baik-baik gitu. Karena apa? Dengan adanya kayak gini-gini juga banyak sekali hal-hal yang terganggu, terutama pekerjaan, urusan pribadi dan sampai ke anak gitu loh. Sampai-sampai ya lagi kayak gini, aku harus titipin anak gitu. Aku yang kebayang juga muka anak, jadi ya berharap yang baik-baik lah semuanya. Jadi intinya sesuai dengan yang Abang Rasman katakan bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan ya. Ya, artinya kalau masalah ini kan masalah ya ego aja. Ada yang mau minta maaf, ada yang memaafkan, maka masalah selesai ya. Bang Rasman yang saya kenal dari dulu gitu kan, dia orang baik, apalagi Bang Hotman dia orang baik gitu kan. Kalau kedua orang baik ini bersatu, maka akan banyak ide-ide yang
yang ditularkan untuk pembangunan hukum ke depan. Itu aja, gitu kan. Yang penting kita ya sama-sama berjiwa besar lah, gitu kan. Terutama Bang Rasman. Gimana Bang? Siap nggak untuk duduk bareng dengan Bang Siap Rasman? duduk bareng Siap. dengan Pak Hotman yang sebenarnya itu adalah abang saya. Betul. Siap Pak. Kalaupun misalnya diminta untuk minta maaf apa segala macam kan, nggak ada Begini, masalah kan? tunggu. Kalau masalah permintaan maaf, kita win-win solution. Ya. Dia mungkin ada kekhilafan, saya mungkin ada kekhilafan, Iklim Hakim mungkin ada kekhilafan. Tapi tidak satu pun niat kita ingin merusak nama seseorang. Oke. Toh prinsipnya cari win-win solution, Adinda. Siap. Kalau saya yang datang atau dia yang datang itu nggak win-win solution. Iya. Dudukkan kami berdua, kita selesaikan. Karena Pak Hotman sudah punya nama, Rasman punya nama. Tentulah saya akan nempel saja. Ada waktunya saya akan di atas, ada waktunya juga nanti bergiliran. Jadi semuanya ini tidak ada masalah sebenarnya. Hanya orang yang akan memanfaatkan ini. Faris akan menjadi the best kalau you bisa dudukkan saya dengan Pak Hotman tanpa ada iming-iming apapun. Yang kedua, banyak orang yang berprasangka. Kenapa Kim begini dengan Rasman? Tadi kita bicara hati ke hati, ternyata itu tidak benar. Karena itu tidak ada pilihan lain bahwa ini harus dituntaskan lewat Linda Faris. Barangkali itu. Terima kasih. Oke, cukup ya. Nah, kita nggak udah. Nah, itu nanti begini ya. Posisi Pak Ran ini dengan klien saya Iklim Hakim sama-sama sebagai pihak terlapor. Ya tentunya ya ke depan kan kita kepingin masalah ini selesai ya. Pingin masalah ini selesai. Masalah teknisnya gimana? Itu ya biar nantilah kita kan. Yang penting intinya bahwa Kim dan Pak Rasman ingin masalah ini selesai tanpa harus melalui proses pengadilan. Itu aja ya. Tidak main Bang ya. Ya intinya begitu ya. Ya. Niat besarnya begitu ya. Niat besarnya begitu. Masalah ini selesai, Pak Hotman cabut laporan ya. Ya. Dari awal kita harapkan seperti itu. Oke? Sekian dan terima kasih. Coba lihat air mata beliau ini. Itu aja yang harus kalian lihat ya. Nggak ada untungnya saya dengan Bang Hotman berseteru lalu kemudian membawa nama Iklim Hakim. Bang, siapa yang mendahului inisiatif untuk perdamaian ini, Bang? Kalau awal dari pihak kita kan, baru kemudian kita berdiskusi panjang dengan Pak Rasman. Ternyata Pak Rasman juga ya tidak seperti Adinda apa saya yang kita Faris simpulkan. ini Gitu kan. ngomong ke saya, Bang gimana? Saya ngerti apa yang di hatinya. Adinda nanya saya apakah saya mau damai. Saya bilang saya mau, betul ya? Iya. Oke, jalan. Selesai. Idenya dari beliau dan saya sambut. Karena nggak ada untungnya kami berseteru. Ingat ya, Iklim Hakim tanda tangan kuasa 25 April. Sekarang tanggal 7 Maret. Ini sudah 11 bulan. Ya, Bentar lagi cukup ulang sudah tahun iklan ya. Rasman iklan udah cukup. Ya, biar iklan Faris dulu ya. Saya ini kemana-mana udah. Ya. Faris aja. Biar Faris yang ngurus Kim, jangan saya. Ya, kalau fakta udah kita tutup, enggak usah mau kita bahas itu. Kita nggak bahas itu. Udah bahas itu lagi ya. Tapi Pak, kata Kak Iklima sendiri ini seperti apa sih mungkin melihat ini akhirnya berdamai juga kasih dari Kak Iklima? Dari aku pribadi tentunya aku bilang sama abangku kalau aku pengen udahan hal-hal kayak gini gitu loh. Pengen cepat kelar karena ya banyak rugi juga sih dari hal-hal ini tuh. Banyak banget kerugian aku gitu loh. Tapi berusaha memperbaiki komunikasi dengan Bang Hotman juga nggak sih? Pokoknya kita udah percaya dari awal Bang Hotman itu orang baik gitu loh. Orang baik, jadi tidak perlu kita ini panjang lebar bagaimana. Pokoknya insya Allah, pokoknya masalah ini selesai dengan damai itu aja. Oke, thank you. Nah, saya sekarang mau ucapkan terima kasih kepada istri saya. Ini yang kepala dinas. Ya, yang lain-lain jangan, nanti tersendiri. Oke, thank you. Nah. Terima kasih ya. Ini pertas mana nih? Ibnu Khaldun versi yang mana? Yang ada yang bilangnya Ibnu Khaldun sama Ibnu Khaldun yang mana? Ibnu Khaldun yang katanya ijazahnya masih ijazah Rasman tuh terus mau ada transfer. Gimana tanggapannya Pak? Gini. Masalah dugaan ijazah palsu, mahasiswa sudah diperiksa. Ya, alumni dengan saya sudah. Dosen saya sudah. Pembimbing saya sudah. Skripsi saya sudah dilihat. KAS saya sudah. KRS saya sudah. Absensi saya sudah. Kiriman data SBET sudah. Dikti sudah diperiksa.
rektor sudah diperiksa, yayasan sudah diperiksa. Nah sekarang saya sudah buat surat karena LP-nya ada 2, tadinya kan banyak 5, jadi 2, sekarang 2. Pokok perkaranya sama, sudah kita masukkan surat dan sudah dijawab. Insya Allah akan jadi 1 LP. Yang naik sidik itu akan diproses. Tunggu gelar saja. Jadi kalau mereka mau cuap-cuap, silakan. Toh yang ngomong bukan saya. Ibu Erni Bajau, mantan kepala BAK. Justru yang diduga mereka yang jual beli ijazah. Kemudian Pak Rektor Musni Umar sudah bicara dengan saya. Juga akan kita komunikasikan dengan baik. Dan itu nanti sudah menjadi saksi saya. Cuma masalahnya sekarang itu sudah hampir selesai. Tinggal Edi Haryanto yang akan mempertanggungjawabkan. Saya kasih satu ya. Tidak bisa diakreditasi Ibnu Khaldun itu sekarang karena tanah itu milik YPUIC. Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun yang dipimpin oleh Bapak Iqbal Salim dengan Rektor Pak Agus Haryadi. Ya, tidak bisa. Sekarang saya tanya, kalau Edi Haryanto mengatakan itu kampus dia, tanahnya, mana buktinya? Dan itu sekarang sudah ada pembicaraan di Kumham. Dan itu lagi dikondisikan, dilihat apakah datanya valid atau tidak. Dan itu sedang diperiksa di AHU. Apakah ini ada izin atau diperpanjang dan lain sebagainya. Tapi kan ini bukan urusan saya. Orang sudah cerita bahwa Rasman bukan ijazah palsu, sudah bicara rektornya. Beliau bilang, apakah tanda tangan Bapak? Iya. Biro akademiknya Pak Gangga sudah cerita, apakah Pak Rasman ijazah palsu tidak? Tidak. Terus mana dosennya? Ini. Mana skripsinya? Ini. Mana KRS-nya? Ini. Mana kampusnya? Ini. Mana izinnya? Ini. Terus apa masalah dengan Rasman? Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah di sini. Insya Allah saya pun akan maju menjadi salah satu caleg. Hanya sedang saya pilih partainya yang mana nih. Banyak yang nawarin saya. Tapi saya sedang berpikir maju atau tidak. Ya, jadi nggak ada masalah dengan itu. Ya, Soalnya itu kan sudah katanya clear. isunya besok mau ada press con. Enggak, saya nggak tahu kampus yang mana dulu ini. Yang IC atau semi-semi gitu Bang, antara keduanya katanya pengen ngadain press con terkait ijazah palsu katanya. Kalau mereka akan press con, itu hak mereka. Yang pasti dari saya, rektor mereka, Pak Musni Umar, sudah buat surat ke saya bahwa ijazah saya tidak palsu. Bu Erni Bajau sudah buat surat bahwa ijazah saya tidak palsu. Terus apa urusan dia? Saya nggak mau komentar ABC lagi ya, nanti nyerempet lagi sama ini. Nggak, masalah ini mah udah selesai ya. Sekarang ini bertahun semua nih, Klimakin ini nanti akan close semua dengan sendirinya. Yang pasti Allah memberi tantangan besar ke saya setahun ini. Insya Allah saya kuat dengan ridho Allah dan saya akan istiqomah dan tetap rendah hati, tawadu. Karena saya tidak jadi apa-apa tanpa dukungan semua teman-teman saya ini. Clear ya? Tanya aja besok. Mereka harus bertanggungjawabkan Edi Haryanto itu, ya. Enak aja bilang itu akan dilakukan gelar. Kenapa? Mungkin mereka sudah bingung kok ini LP itu ABC, sedangkan Evi Susanti dan lain-lain saya no comment. Nanti pada waktunya. LP terhadap Dennis sudah, saya sudah diperiksa tambahan, saksi sudah, dia sudah dipanggil. Gak datang jemput, walaupun dia di luar negeri, kita lihat aja. Ya. Insya Allah sebentar lagi jadi tersangka. Oke, baik. Terima kasih Bang Rasman. Ya, terima kasih ya. Thank you ya. Audio Jungle.